Mungkin bukan itu yang diajarkan oleh guru sekarang, bukan rasa takut, justru bersahabat dengan murid, pemahaman, kemudian diberi kecerdasan, gitu ya, kecerdasan pengetahuan. Jadi itu mungkin sudut pandang saya yang saya alami, karena saya rasakan betul bahwa salah satu contoh saja, itu merokok, ketahuan habislah kita. Seolah-olah itu dosa besar pada Tuhan, kemudian orang tua, guru. Wah, itu kalau sekarang kan merokok, guru sama murid ya mungkin sama-sama. Lalu kan singgung-singgung rokok lah Pak Saud. Jadi kesimpulannya kira-kira begini ya, film ini yang kita bicarakan ini, Ngeri-Ngeri Sedap ini oke, layak tonton. Ya, tapi tolong disimpan bahwa tidak seluruhnya pesan-pesan yang disampaikan di dalam film itu adalah suatu kebenaran. Dan kita mengharap itu bisa dikoreksi. Ya, kalau nanti mereka membuat produksi yang kedua, sequelnya misalnya. Aku tertarik kepada itu, kepada film ini karena menampilkan wajah-wajah orang Sumatera Utara. Ya. Dan wajah-wajah orang yang aku kenal pemberani yang terus terang. Dan aku tidak mau misalnya itu menampilkan wajah-wajah penipu, wajah-wajah suka ngomong besar yang merendahkan derajat yang lain. Nah, itu tidak mau kita tolak itu. Aku melihatnya begini dari aku belum nontonnya, tapi dari hasil pembicaraan kita ini, aku melihat bahwa ada kelebihan daripada keluarga orang Batak ya gitu ya, untuk memberikan suatu pendidikan kepada anaknya. Itu yang aku keraskan di situ, bahwa orang Batak itu gigih ya untuk bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah yang lebih tinggi. Dengan cara apapun dia, apakah dia seorang parmitu ataupun seorang apa kan begitu. Kalau yang dibilang Rizal tadi atau ada yang apa, itu yang saya kagumi barangkali salah satu gambaran dari film ini, Bung Saud. Jadi itulah dia salah satu yang pernah saya keluhkan ya, bukan kritik, saya keluhkan saja. Ketika ada lembaga yang membuat pooling lomba lagu-lagu populer, lagu-lagu Batak populer, dan tidak diberi kriteria. Ya, bahkan lagu-lagunya Naus orang baru disandingkan dengan lagu Orang Ketiga, Anak Medan, Anak Kokiru Hamuraun Diau, itu sudah menginspirasi jutaan orang Batak untuk menyekolahkan anaknya. Itu lagu fenomenal. Ya. Terlalu naik kalau saya bilang itu lagu yang bernuansa spiritual. Anak Kokiru Hamuraun Diau, masa mau disandingkan? Jangankan ditandingkan, disandingkan pun tidak pantas dengan lagu-lagu Orang Ketiga, yang ini. Otano Batak itu sudah seperti lagu kebangsaan orang sama itu. Masa itu baru tandingkan dengan lagu yang lagu Batak sekarang? Itu yang mana itu? Otano Batak. Itu. Oh, orang dengan sikap sempurna menyanyikan itu sekarang. Penciptanya Esdis. Oh ya. Iya kan? Nah, termasuk itu tadi Anak Kokiru Hamuraun Diau, itu sudah ibu-ibu orang Batak semua ingat lagu itu di pasar Senen Kenanga sana ada jual mas, tapi anaknya di mana itu sekolah semua? Ya. Demi anaknya sekolah apapun itu disebut inang-inang siap. Nah itu dia, jadi jangan bahwa itu lagu itu bukan hanya sekedar lagu, tapi dia itu aspire to inspire before you expire. Ya. Apa yang bisa kau lakukan? Lakukanlah sebelum kita sampaikanlah itu. Bisa menginspirasi orang banyak. Nah itu lagu sudah menginspirasi orang banyak itu lagu-lagunya semua orang itu sama Sidik Sitompul ya, Otano Batak ya. Bagaimanapun kita bicarakan ini karena itu adalah viral. Tidak bisa berlalu begitu aja dari mata kita tidak bincangkan. Ini sesuatu yang kita lihat dan kemudian kita lihat kalau bagus kita puji, kalau kurang kita koreksi. Mudah-mudahan masukan kita bisa diberikan ya. Jadi Pak Saud bisa terjawab mungkin. Saran saya begini. Sekarang sudah terbentuk secara tidak resmi komunitas penonton film Batak. Oh ada? Ngeri-Ngeri Sedap sudah membentuk itu. Oh, gitu semacam komunitas tidak resmi bahwa sekarang ada sekumpulan orang-orang pencinta film bernuansa Batak. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Buatlah film yang betul-betul bisa mendidik, ya. Walaupun yang kita beritahu di situ adalah kontroversi, tapi ya lagi seniman itu penonton bukan penonton. Saya yakin akan muncul film-film lain, mungkin bukan hanya dari produser yang sama, memanfaatkan situasi ini akan muncul film-film lain.
Dan momentumnya pas tepat sekali. Ya. Tahu nggak ada rencana bikin film? Saya Ah, bukan buat film. Saya Ya. novel, walaupun novel saya banyak ke film, dan terakhir karena dalam banyak hal saya kok merasa kurang serak kalau bukan saya sendiri yang membuat skenarionya, lalu saya pergilah saya kursus skenario setahun. Akibatnya ketika saya menonton film, ada film Indonesia untuk mengetes kemampuan saya tentang skenario, baru 20 menit saya keluar dari bioskop. Ya. kenapa? Tak puas. Ya, betul, langsung kelihatan, ini mengecewakan ini, dari teknik skenario-nya ini, enggak, saya keluar. Rizal yang mau bikin film berapa kali, tapi nggak jadi karena itu masalah biaya ya, Jal. Iya, masalah biaya anggaran. Kalau ceritanya banyak, dia bikin video-video pendek banyak. Ya kalau dilihat tadi seperti dibilang apa Saud tadi, tak ada momentum kan begitu. Ini bagaimana fenomena sekarang anak-anak atau orang-orang Batak sekarang kan lagi senangnya gini. Nah, peganglah Pak Luhut, biar bikin yang nangis lagi. Iya. Tapi yang penting kalau aku lihat kita ini kan kurang serius ya. Harus ada itu tadi konsultan itu, ini serius nih. Karena konsultasi itu sangat penting supaya jangan tetap bertabrakan antara kebenaran dan adat, antara fiksi dan adat. Jadi sinkron, paling tidak ya nggak parah-parah amat kan. Ya, bisa. itu tadi, seperti saya cerita tadi di Cirebon itu. Kalau mau tahu tentang hutan, tanyalah sama gajah. Tahu tentang laut, tanyalah sama ikan. Mau tahu bunga, tanya sama kumbang. Ya, Itu kuncinya di situ kok. Itu Kedepannya pepatah orang Cirebon itu. ya, karena kita lihat dulu pertama film Batak yang kita sangat suka itu adalah Naga Bonar. Dan itu pemainnya kan bukan orang Batak. Tetapi setidaknya dia tidak melenceng terlampau jauh. Tapi Bang ini kan Bang, penulis skenario-nya Bang, Pak Asrusani tadi. Oh, karena dia penulis kekuatannya itu film Iya. skenario itu. Ya. Jadi sutradara itu udah nggak ribet lagi. Ya. Skenario itu sudah menuntun. Aku tahu betul gaya Pak Asrul menulis skenario. Ya. Shotnya di sana, angle di mana, udah dikasih alternatif sama dia. Sampai bahasanya pun Medan kali gitu ya. Iya, karena dia memang riset dan dia bergaul dengan anak-anak Medan tahun 40-an, 50-an gitu. Ya, skenario-nya betul. Bukan skenario, kekuatan di skenario. Nah, kalau Bagaimana? Madrid kan selama ini kan skenario yang lemah. Bagaimana seorang Naga Bonar yang ditakuti takut sama emaknya? Itu kan? Itu mencerminkan budaya di sana gitu loh. Nah sekarang dibandingkan dengan ini bagaimana 3 anak yang disekolahkan tidak menghargai bapaknya, itu kontradiktif sekali kan? Ya, betul. Jadi kita tunggulah kelahirannya dan kita nantikan kelahiran film. Jadi bernuansa Batak. kelemahan daripada film ini karena tidak ada konsultan itu tadi. Begitu yang Anda rasakan. Iya, aku rasakan begitu. Sehingga akhirnya apa yang kita harapkan untuk bisa mengangkat keluarnya budaya tadi hilang sama sekali gitu. Bukan hanya soal budaya ya, tapi soal terkait skenario. Misalnya ya, saya sangat setuju andai kata bukan bapaknya yang datang minta maaf ke anak-anaknya. Oh iya. Coba dibalik. Ya. Anak-anaknya datang minta maaf sama bapaknya, tapi tolong Pak dimaklumi saya Pak. Saya sudah begini. Saya pikir bapaknya juga nggak akan ngotot lagi. Bapaknya disadarkan. Ngomongnya di sawah lagi ya? Ya? Itu ngomongnya di sawah lagi ya kan? Iya. Ini nggak ada sawah lagi kita lihat. Sawahnya nggak ada. Bisa kelapa tua. Andai dibalik ya, anak-anaknya yang datang minta maaf sama dia. Wah, itu lebih mengharukan. Itu. Iya. Bapaknya Lagi akan. mandi dari pancur kan? Datang kan anak itu kan misalnya. Iya. Gitu. Anaknya datang, samperin, ditemenin dia macul-macul. Pak, sebenarnya bagaimana Pak? Sebenarnya pandangan Bapak tentang saya apa? Pegang golok ya kan, sambil macul kan, habis macul. Iya. Waduh, banget. Enak sekali. Jangan dibalik, bapaknya datang minta maaf gitu loh. Nggak mungkin Bang nggak mungkin seperti tapi film itu sudah seperti itu ya sudahlah. Nah, nggak mungkin bisa dirubah lagi. Ya memang udah bagus lah. Lebih dramatik kalau anaknya datang minta maaf. Ya. Efek dramatiknya lebih bagus. Kalau mau nangis lah di situ. Bagus banget itu kalau anaknya yang datang minta maaf. Nanti cuman Pak Saud. Yang susahnya kalau Pak Saud ngomong ke mereka, nanti mereka marah-marah sama Pak Saud. Jadi. Padahal kawan kita kan ada di situ, Rita Matumona. Iya.
Ya lain-lain juga. Enggak, kan ada bahasa Batak yang saya bilang tadi, kosakata Batak yang sakti banget itu, nggak ada bahasa lain itu. Dulu. Apa itu artinya sebetulnya? Ya nggak ada, tapi ya mematikan ini orang lah. Iya ya. Ya siapapun jenderal pun yang bicara di sana, Pak ahli ini begitu, ada yang nyeletuk di belakang, oh lo, selesai. Mati angin dia sudah. Pak Bahar yang anggota DPR bicara panjang lebar ini ada yang nyeletuk, oh lo. Lewat. Oke, mantap Bang. Oke. Jadi dengan begitu mudah-mudahan kita bisa mendapat pelajarannya, memetiknya. Iya. Bahwa sebenarnya sebuah film bukan sebuah tontonan saja, itu adalah sebuah tuntunan. Makanya untuk memenuhi itu, menjadi tontonan yang baik dan menjadi tuntunan yang baik, itulah kerja keras dari para sineas, para pembuat film. Ya misalnya penulisnya adalah Pak Saud, Baharudin, pembuat filmnya Rizal, dan pemerhatian penontonnya ada Profesor Elmeida, Profesor Michi yang memperhatikan. Jadi dibincangkan lah daripada itu lalu begitu saja. Daripada tidak dibincangkan memang ya. Nah, dibincangkan lah ini. Kita bukan menyerang orang, bukan mengalahkan black. That is good. Ya, tapi ini kesenangan hati kita gitu. Tapi ada bisa membuat better, lebih baik daripada itu. Jadi niat kita menyampaikan ini semua adalah untuk kebaikan. Ya, tidak untuk menjatuhkan, tidak. Alangkah baiknya kalau begini-begini itu tadi kan saya kira itu yang perlu harus kita perbanyak ya. Diskusi semacam ini. Ya, tapi ya perlu juga lah apa namanya? yang dapat itu kita kumpulkan ya. Yang pasti Saud apa yang katakan Rizal tadi itu ya, bahwa kalau untuk film yang bermateri ya, tentang budaya diperlukan konsultan tadi itu kan begitu ya Bung. Ya supaya jangan salah. Nggak usah begitu Bang. Bang Haris, untuk berbicara hal begini aja kita mengundang seorang profesor psikiater untuk melihat kejiwaan keduanya. Itu perlu supaya jangan ada salah alur pembicaraan kita kan gitu. Michi, tolong closing statement. Closing statementnya, apapun tadi tentang film ini memang sangat menghibur, tapi tentu saja tadi ada beberapa perlu koreksi, perlu pendampingan, dan sekali lagi kalau kita berbicara dari unsur budaya, masih banyak hal-hal tadi supaya nggak salah kaprah, tentunya kita perlukan konsultan-konsultan pada orang yang tepat, supaya tontonan ini bisa menjadi suatu tuntunan yang baik dan berguna, bukan hanya sekedar hiburan. Iya. Cocok ya, semangat ya. Mantap. Pak Saud, terima kasih sekali. Masukannya ini berguna bagi Rizal juga, bagi kita semua. Pengharapan kita agar itu akan lebih menarik lagi. Tapi Bang, bentar Bang. Harus nonton juga Cangkir Kopi Pahit karya Teguh Karya dan Sorta yang benar syuting di Toba itu karya Asrul Sani juga dengan saudara Abdal Siregar. Ya itu dia. Jadi seperti komentar saya tadi, ini sedang viral. Jadi euforia ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para sineas kita. Sudah terbentuk komunitas penonton film bernuansa Batak. Nah, jangan kendor, maju terus. Tapi ya hati-hati tadi. Kalau Rizal usul tadi ada konsultan, saya kira itu penting juga. Saya kira itu aja dari saya. Ya, penting. Oke. Kalau gitu kita sudahi dulu bincang kita minggu ini. Iya. Ya, makanya bikin judul film itu mesti betul-betul. Jangan azab sengsara. Udah azab sengsara tak jalan lah film. Oke, sehat semua ya. Oke, kita ketemu ya. Ketemu lagi kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya semua. Terima kasih. Innal aizin wal faizin.